Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Nazilatul Maufiroh, mahasiswi bimbingan konseling Islam, akan menerangkan atau mempresentasikan hasil jawaban dari UAS mata kuliah logika. Yang pertama, kapan manusia menggunakan logikanya? Jadi, manusia menggunakan logikanya itu sejak lahir, yaitu sejak diciptakannya akal untuk yang pertama kali. Namun, logika yang dipakai adalah logika yang mendasar. Lalu, seiring dengan pertumbuhan, kemampuan ini terus berlanjut dan terus mendalam, menjadi sebuah penalaran sederhana kurang lebih pada usia 7 tahun. Jadi, mulai 7 tahun logika itu sudah berkembang. Kemudian kemampuan logika ini terus mendalam dengan bekal pengetahuan yang akan ditempuh oleh anak tersebut. Dengan bekal pengetahuan dan pendidikan yang tepat untuk mengkawal cara berpikirnya dengan tujuan memperbaiki kemungkinan terjadinya kerancuan-kerancuan dalam berpikir logika. Hal ini sejalan dengan tujuan berpikir logika, yaitu menemukan sebuah kebenaran dengan menggunakan unsur-unsur logika. Seiring dengan berjalannya waktu, logika itu sudah bisa disebut sudah menjadi sebuah disiplin ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana logika induktif dan deduktif bisa digunakan dalam keseharian kita. Jadi, logika induktif dan deduktif itu sendiri adalah cara untuk mencari kebenaran dengan cara penalaran dari khusus ke umum dan bisa juga dari umum ke khusus. Lalu, dari cara kita menyimpulkan suatu penalaran, hal ini bisa menemukan kebenaran. Nah, contohnya yang induktif, buku dan kertas jatuh ke bawah. Hal ini menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Nah, itu berarti dari khusus ke umum. Lalu yang deduktif, contohnya, jika semua benda itu jatuh ke bawah, maka barang yang ada di tangan kita saat ini pun akan jatuh ke bawah, misal handphone. Itu yang deduktif. Jadi deduktif itu penalaran dari umum ke khusus. Jawaban yang nomor 3 adalah pertanyaan yang berupa kerancuan berpikir yang kita temui. Nah, contohnya itu dunia dakwah sudah pasti tidak asing dengan sosok Ustadz A'agim, atau dengan nama lengkapnya Abdullah Gimnastiar. Nah, beliau adalah seorang tokoh besar dari dunia dakwah dengan tutur kata yang baik juga perilakunya. Namun, kenyataan dari keputusan beliau untuk memiliki 2 istri tentu menjadi alasan penolakan masyarakat, terutama kaum wanita, atas isi dakwahnya yang membahas tentang indahnya menikah dengan 1 istri. Nah, mereka berpendapat Ustadz A'agim tidak semestinya atau tidak sepantasnya membahas dakwah atau isi dakwah dengan tema tersebut. Sedangkan dirinya sendiri atau beliau ini menikahi 2 istri. Jadi, pernyataan ini rancu karena masyarakat, terutama kaum wanita, itu lebih mengarahkan pada pribadi orangnya daripada isi dari suatu dakwah atau argumen yang dikemukakannya. Nomor 4, jawaban dari pertanyaan hubungan logika dengan kecocokan jurusan yang kita pilih di IAI Syarifuddin. Nah, saya kan dari bimbingan konseling Islam. Keputusan saya untuk kuliah di IAI Syarifuddin Prodi BKI ini berawal dari rasa keingintahuan saya untuk mempelajari teori-teori dakwah. Namun,
tidak lepas memperhatikan kondisi individunya, yaitu terutama kondisi psikisnya. Karena kondisi psikis seorang mad'u juga kondisi psikis seorang dai itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah itu sendiri. Menurut saya hal ini logis. Dengan keinginan serta rasa keingintahuan saya mengenai ilmu dakwah itu, yang dapat disimpulkan bahwa psikologi klien adalah sebuah patokan petunjuk dalam menjalankan kegiatan dakwah. Jadi peran kita untuk memahami psikis seseorang, terutama mad'u atau dai, itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan dakwah itu sendiri. Hal ini berbanding lurus tentunya dengan kenyamanan dan rasa puas yang saya rasakan atau yang saya dapatkan selama saya menempuh pendidikan di prodi bimbingan konseling Islam ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.